Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang regulasi media dan perlindungan data digital. Nah, untuk itu akan saya menjelaskan yang pertama ada kelompok dari Mutiara, Ili, Rizka, Rahmi, Siti, Ari, Risa, Ali, dan saya sendiri Erpan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang era digital dan tantangan baru. Nah, perkembangan teknologi digital mendorong pentingnya regulasi media dan perlindungan data. Di Indonesia memiliki lebih dari 212 juta penduduk pengguna internet. Data diambil tahun 2023. Selanjutnya itu tantangan, kebocoran data, hoax dan ujaran kebencian dan privasi ini sangat menjadi tantangan sendiri di dalam era digital. Di Indonesia belum punya undang-undang perlindungan data pribadi yang komprehensif. Nah, di Indonesia itu sudah ada undang-undang tapi tidak terlalu mengikat gitu. Baik, dari saya. Saya Siti dan saya akan melanjutkan pembahasan mengenai konsep regulasi media. Regulasi media adalah aturan yang dibuat pemerintah untuk mengatur penyebaran informasi. Dulu aturan ini hanya berlaku untuk media seperti TV, radio, dan surat kabar. Tapi sekarang dengan hadirnya media digital dan internet, semuanya berubah. Media nggak lagi dimonopoli oleh perusahaan besar, orang biasa pun bisa jadi konten kreator. Nah ini yang bikin tantangan baru muncul. Regulasi itu harus bisa menjaga agar informasi tetap bertanggung jawab, tapi juga nggak mengekang kebebasan berekspresi. Itulah kenapa regulasi di era digital ini harus lebih fleksibel dan cepat menyesuaikan perkembangan teknologi. Saya Hari akan melanjutkan materi perlindungan data digital. Kalau kita pakai aplikasi atau masuk website, pasti kita sering banget diminta izin akses ke data pribadi kita, mulai dari nama, lokasi, dan data kontak kita. Nah, perlindungan data digital itu adalah tentang gimana data kita itu digunakan dan dijaga agar kita tidak disalahgunakan. Soalnya kalau bocor itu bisa dipakai buat penipuan, pencurian identitas, atau hal yang berbahaya. Di banyak negara, perlindungan data udah jadi prioritas utama. Contohnya itu Uni Eropa punya GDPR yang ketat banget. Sementara itu di Indonesia, perlindungan data kita masih belum maksimal karena RUU yang belum disahkan. Saya Rizka akan melanjutkan tentang regulasi di Indonesia saat ini. Memang Indonesia belum punya satu undang-undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi secara menyeluruh. Tapi beberapa regulasi yang ada udah mulai masuk ke tanah itu. Misalnya, Undang-Undang ITE mengatur soal izin pengumpulan data, lalu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga ada pasal-pasal yang menyentuh perlindungan data. Tapi, karena aturannya tersebar di berbagai tempat dan belum sinkron, banyak masyarakat dan bahkan pelaku usaha yang bingung. Ini kenapa kita butuh satu regulasi yang jelas dan terpadu. Sebenarnya sejak tahun 2016 pemerintah udah mulai bahas RUU Perlindungan Data Pribadi. RUU ini isinya cukup lengkap dari prinsip transparansi, hak pengguna atas data mereka, sampai sanksi tegas bagi pelanggar. Tapi sampai sekarang RUU ini belum juga disahkan. Padahal dengan makin banyaknya kasus kebocoran data, kita udah butuh banget aturan ini. Kendalanya ada di proses legislasi, tapi juga dari kesadaran publik yang masih rendah. Banyak orang masih belum paham bahwa data pribadi mereka itu bisa dipakai orang lain tanpa izin. Selanjutnya, saya Risa Melani Putri. Di sini saya akan membahas tentang perbandingan global. Yang dimana kalau dibandingin sama negara lain, kita bisa dibilang Indonesia masih harus banyak belajar. Di Eropa ada GDPR yang ngasih sanksi super berat kalau ada perusahaan yang penyalahgunakan data. Bahkan bisa sampai 4% dari pendapatan tahunan. Di Singapura juga ada PDPA yang pengawasannya jelas dan ketat. Sementara di Amerika, mereka memang nggak punya satu UU nasional, tapi setiap sektor punya regulasi khusus. Kayak untuk data kesehatan atau anak-anak, intinya negara lain udah bergerak cepat, kita harus menyusul dan nggak tertinggal jauh. Saya Rami Roisawira akan menjelaskan materi tentang tantangan di era digital. Tantangan paling besar adalah perkembangan teknologi yang lebih cepat dari aturan yang ada. Setiap hari ada fitur baru, platform baru. Tapi regulasinya belum tentu siap. Terus algoritma media sosial juga akan bikin informasi sulit dikontrol. Kadang kita nggak sadar kalau kita terus-menerus disodori konten
yang bikin terpecah, dan sayangnya masih banyak masyarakat yang belum mengerti pentingnya hak digital mereka. Jadi kalau ditanya tantangan regulasi media saat ini, jawabnya adalah kompleksitas yang makin tinggi dan perlunya sistem yang bisa cepat beradaptasi. Saya Mutiara akan melanjutkan materi tentang masalah dan implementasi Indonesia. Permasalahan utamanya bukan cuma di undang-undangnya, tapi juga di pelaksananya. Banyak instansi belum punya SDM yang cukup paham soal perlindungan data. Lalu koordinasi antar lembaga juga masih lemah. Kadang satu kasus bisa mandek karena tumpang tindih kewenangan. Masyarakat juga belum terlalu sadar pentingnya baca syarat dan ketentuan. Edukasi digital masih kurang, bahkan ada yang nggak sadar kalau data mereka bocor. Jadi implementasi regulasi itu butuh lebih dari sekedar aturan. Kita perlu infrastruktur, edukasi, dan koordinasi yang kuat. Baik, di sini saya Ali. Saya akan melanjutkan materi tentang solusi. Untuk bisa mengatasi semua masalah tadi, kita butuh gerak cepat dan kolaborasi dari semua pihak. Pemerintah harus segera mengesahkan RUU PDP. Terus edukasi publik juga penting banget. Kita bisa mulai dari kampus, sekolah, sampai lewat media sosial. Koordinasi antara lembaga juga perlu diperkuat dan teknologi bisa dipakai untuk bantu pengawasan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Perlindungan data bukan cuma urusan pemerintah. Ini soal hak semua orang. Kalau kita pengen dunia digital yang sehat, aman, dan bebas berekspresi, regulasi yang adil dan kuat adalah fondasinya. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.